Halo teman-teman, perkenalkan, kami dari kelompok 4 Praktikum Mata Kuliah IDIP Aquaculture tahun 2019. Anggota kami terdiri dari Anggraini Nur Cahyati, Vira Rizky Rahmawati, Rini Wahyuni, dan Maulana Ibrahim. Kali ini, kami akan melakukan praktikum mata kuliah IDIP tentang pemeliharaan ikan tawes di kolam terpal. Yuk, simak videonya berikut ini ya. Persiapan wadah budidaya pada kolam terpal untuk ikan tawes. Komponen kolam terpal terdiri dari: pertama ada kerangka besi, yang kedua ada alas terpal atau pelindung terpal, dan yang ketiga ada terpal. Berikut ini adalah proses pembersihan terpal. Proses pembersihan terpal kami mulai dari pengecekan kerangka besi yang akan digunakan. Setelah itu kami melakukan pengangkutan komponen budidaya mulai dari terpal, pelindung terpal, dan kerangka untuk menuju lokasi budidaya ikan tawes. Selanjutnya adalah perakitan kolam terpal yang akan digunakan pada budidaya ikan tawes. Kegiatan ini dimulai dari pemilihan dan peletakan kerangka terpal budidaya. Nah, untuk selanjutnya adalah kita melakukan proses pengikatan sisi kerangka agar lebih kuat menggunakan tali. Proses pengikatan tali dilakukan biasanya dari bawah menuju atas kerangka. Nah, untuk pengikatan tali ini terus dilakukan berulang kali agar kerangka terpasang dengan kuat dan kokoh. Selanjutnya adalah memasukkan atau memasang terpal ke dalam kerangka. Nah, di sini kita menyesuaikan bentuk terpal pada kerangka yang ada pada lokasi budidaya. Setelah dilakukan penyesuaian terpal pada kerangka budidaya, nah selanjutnya kita melakukan pengikatan terpal pada kerangka. Untuk proses pengikatan ini kita lakukan dengan cara menyilangkan tali yang dimasukkan kepada lubang terpal, lalu dilakukan secara terus-menerus hingga lubang yang ada pada terpal itu habis. Setelah pengikatan selesai, alirkan air dari paralon yang telah disediakan sebelumnya. Untuk selanjutnya kita masuk kepada pembersihan kolam terpal. Pembersihan terpal dimulai pada saat kita memasukkan air yang telah diisi dalam waktu kurang lebih 12 jam. Nah, setelah itu kita lakukan kembali pengikatan atau pembersihan pada dasar dan dinding terpal yang akan kita gunakan tersebut. Setelah pembersihan kolam terpal selesai, nah selanjutnya kita melakukan pembuangan air kolam. Pembuangan air ini menggunakan alat pompa. Nah, alat pompa ini dibantu untuk mengeluarkan air yang ada pada terpal lalu dibuang ke dalam tempat pembuangan air. Tunggu hingga semua air terbuang. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk pembuangan air yaitu sekitar 45 menit. Setelah pemempaan air pada kolam selesai hingga kolam tersebut kering, maka hal yang dapat kita lakukan adalah kembali melakukan penyikatan atau pembersihan kotoran yang menempel pada dasar atau dinding kolam terpal yang kita gunakan. Selanjutnya, buang air atau kotoran yang didapatkan tadi ke dalam kolam pembuangan. Pastikan kolam benar-benar bersih agar terhindar dari penyakit dan bakteri. Berikut adalah treatment air kolam yang akan kita gunakan untuk budidaya tawes. Setelah pembersihan kolam selesai, maka lakukan pengisian air. Untuk selanjutnya, kita melakukan pengukuran kedalaman kolam menggunakan alat secidis dan meteran. Nah, ini dilakukan agar kita mengetahui kedalaman awal kolam yang akan kita gunakan untuk budidaya ikan tawes.
Adapun kedalaman kolam awal yang kami gunakan yaitu kedalaman setinggi 80 cm. Selanjutnya adalah pemberian garam pada kolam. Pemberian garam ini memiliki takaran yaitu sebanyak 2 kg per meter berdasarkan ukuran kolam yang kami gunakan. Selanjutnya, larutkan garam tersebut ke dalam ember dengan air, lalu aduk hingga merata. Nah, setelah garam larut, maka kita akan masukkan garam tersebut kepada kolam budidaya yang akan kita gunakan. Selanjutnya adalah pemberian A4. Nah, penggunaan A4 memiliki takaran yaitu 3,55 mili. Nah, penggunaan ini berdasarkan ukuran kolam yang kami gunakan. Masukkan A4 ke dalam ember lalu larutkan dengan air. Nah, setelah itu aduk hingga merata dan A4 siap untuk dimasukkan ke dalam kolam budidaya. Berikut adalah beberapa tujuan pemberian garam pada kolam terpal ikan tawas yang kita gunakan. Nah, adapun tujuannya yang pertama menghambat pertumbuhan mikroorganisme, yang kedua bisa menjaga keseimbangan pH, yang ketiga dapat mengikat nitrit, dan yang keempat tentu saja dapat mencegah timbulnya bakteri yang menyebabkan penyakit pada kultifan yang kita gunakan. Adapun tujuan pemberian A4 salah satunya yang pertama dapat memperbaiki mutu air, yang kedua mengurangi bahan-bahan sisa pakan, yang ketiga menekan mikroorganisme patogen, yang keempat meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pada kultifan yang kita gunakan, baik itu udang maupun ikan, dan yang kelima adalah menekan hama dan penyakit. Teman-teman, bisa dilihat ya. Ini merupakan proses pembungkusan ikan tawas sebelum ditransportasikan. Sistem pengangkutan ikan yang kami gunakan yaitu sistem tertutup. Pada sistem tertutup, ikan dimasukkan dalam kantong plastik tebal yang diisi air dengan perbandingan oksigen dan air yaitu 3:1. Kemudian, plastik diikat erat dengan menggunakan karet dan ikan siap untuk ditransportasikan. Sepuluh ekor sampel benih yang telah disiapkan diukur berat dan panjangnya. Data ini digunakan sebagai data T0. Setelah 10 sampel benih diukur, didapatkan berat rata-rata benih sebesar 7,9 gram dengan panjang 7,28 cm. Selanjutnya adalah proses penebaran benih. Benih ditebar dengan kepadatan 10 ekor per meter kuadrat. Artinya, dengan luasan kolam sebesar 7,07 meter kuadrat, total benih ikan taus yang ditebar sebanyak 71 ekor dengan ukuran rata-rata 7,9 gram dan panjang 7,28 cm. Sebelum ditebar, dilakukan aklimatisasi terlebih dahulu. Prosesnya yaitu dengan mengapungkan benih yang masih terbungkus plastik selama kurang lebih 15 menit. Kemudian plastik dibuka dan benih dibiarkan untuk keluar dengan sendirinya.
Setelah ditebar, ikan dipuasakan selama 2 hari karena berkaitan dengan proses adaptasi. Ikan diberi pakan alami dan buatan. Seperti yang dilihat, pakan alaminya berupa fitoplankton, sedangkan pakan buatannya adalah pelet PF99 dengan kandungan protein 33%, lemak 5%, dan karbohidrat 6%. Pakan alami diberikan secara ad libitum, sedangkan pakan buatan diberikan sebanyak 3% bobot biomasa setiap 2 kali sehari. Kualitas air diukur setiap 2 hari sekali, meliputi oksigen terlarut, suhu, pH, dan kecerahan. Berikut ini merupakan data parameter kualitas air selama masa periode pemeliharaan. Media pemeliharaan dibersihkan dari adanya gelembung. Pada pemeliharaan hari ketiga, terdapat 2 ekor ikan yang mati. Hal ini diduga karena adanya defisit oksigen pada malam hari. Karena itu, keesokan harinya ketinggian air dikurangi, sehingga diharapkan aerator dapat lebih menjangkau area kolam. Sekarang kita memasuki bagian akhir dari video ini, yaitu result atau hasil. Setelah dipelihara selama 30 hari, didapati dari sampel ikan yang dipelihara bahwa rata-rata bobot ikan tawes mencapai 31,2 gram, dan panjang rata-ratanya mencapai 13,92 cm. Dari pemeliharaan selama 30 hari, didapatkan nilai sintasan atau kelangsungan hidup ikan tawes yang mencapai 55%, atau sekitar 39 ekor, dari total 70 ekor tebar awal. Rendahnya SR diduga dikarenakan peletakan kolam secara outdoor yang menyebabkan tidak terlindungnya kolam saat hujan, di mana diketahui bahwa hujan mempengaruhi fluktuasi kualitas air seperti pH dan salinitas. Sejumlah ikan juga ditemukan memiliki tubuh yang rusak, seperti sisik yang ruam dan ekor yang rusak atau yang kita sebut dengan rotted fin. Hal tersebut diduga dikarenakan serangan bakteri yang muncul karena turunnya kualitas air akibat hujan, yang mana meningkatkan kemungkinan untuk ikan mati. Lalu bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah tersebut? Salah satu cara yang kami lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan melakukan pergantian air secara rutin, sehingga kualitas air menjadi terjaga dan ikan dapat tumbuh dengan normal kembali. Kesimpulan dari kegiatan pemeliharaan ikan tawes di kolam terpal selama 30 hari adalah ikan tawes berhasil tumbuh dengan rata-rata bobot yang mencapai 31,2 gram dan panjangnya yang mencapai 13,92 cm dengan kelangsungan hidup atau survival rate mencapai 55%, serta kualitas air yang masih dalam kondisi aman untuk ikan tawes tumbuh dan berkembang. Sekian dari kami tunggu tanggapan positif dari teman-teman sekalian. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain.